Kembali lagi bersama kita, saya Ri Antoni di channel Unpak Story. Hari ini kita punya tamu yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman sering dengar nama salah satu kampus terbaik di Kota Bogor, Universitas Pakuan, maka beliau adalah orang yang juga sering disebut namanya bersamaan dengan nama besar Universitas Pakuan. Hari ini kita akan kedatangan Rektor Universitas Pakuan, Profesor Dr. Haji Bibin Rudini MP. Baik, teman-teman, karena memang hari ini juga pembicaraan kita luar biasa, kita tidak akan bicara tentang sisi akademik saja, tapi kita akan bicara tentang banyak hal. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rektor. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat, Prof? Baik. Tadi pagi saya sempat untuk olahraga dulu sebentar, treadmill, cuma 30 menit, tapi cukup berkeringat. Nah, itu rutin saya lakukan supaya bisa memelihara kesehatan. Iya, jadi saya sedikit deg-degan ini, Prof, karena harapannya kita ngobrolnya bisa lebih santai. Kira-kira, Prof, apa kesan Prof ketika diundang sama teman-teman sama tim Unpak Story? Kalau saya deg-degan, Prof, ketika dikasih info bahwa saya akan jadi host Prof untuk acara hari ini, gitu, Prof. Ya, sebetulnya udah lama ini rencana ini, tapi sayang sekali saya belum memenuhi undangan ini. Ini kesempatannya, tadi saya pagi-pagi diingatkan lagi oleh Pak Ian untuk ada acara seperti ini, dan saya senang sekali ingin memenuhi undangan dari Mbak Tina dan kawan-kawan ini. Siap. Ya, jadi saya juga ketika diinformasi sama teman-teman, Kak Antoni bisa nggak jadi host? Siapa narasumbernya, saya bilang gitu, Pak Rektor. Saya pikir, apa yang akan kita bicarakan? Boleh nggak saya lihat apa aja yang akan kita bahas? Ternyata pembahasan kita hari ini menarik, Prof. Kita tidak akan bicara tentang kampus saja, tapi kita juga akan bicara perjalanan, begitu, Prof. Ya, izin ya, kita akan bicara tentang perjalanan, Prof. Karena kita tahu segala sesuatu itu tidak lepas dari historikalnya. Bagaimana kemudian perjuangannya, bagaimana kemudian prosesnya, karena hasil itu tidak menjadi penting kalau kita melupakan prosesnya, begitu ya, Prof? Ya, nah, sedikit banyak pertanyaan yang juga sering datang ke kita. Bagaimana sosok seorang Prof Bibin yang hari ini juga prestasinya sangat banyak sekali? Boleh cerita sedikit, Prof, bagaimana perjalanan Prof ketika saat ini sudah menjadi Prof, dan sebelumnya apakah memang seorang pendidik, begitu, Prof? Iya, ceritanya panjang, Mas Antoni. Kalau saya beberkan dari A sampai Z mungkin bisa memakan waktu berhari-hari. Tapi saya singkat saja bahwa saya dilahirkan dari orang tua, seorang petani. Jadi bukan orang berada. Karena itulah ketika saya lulus tahun 1975, saya berpikir itu mencari uang bagaimana gitu. Sama ternyata, sama-sama. Mencari uang itu bagaimana gitu. Jadi saat itu saya tidak berpikir panjang. Begitu ada tawaran untuk bekerja, karena saya sekolah di asisten apoteker. Sekolah sekarang itu namanya sekolah kejuruan ya, farmasi. SMK Farmasi. SMK Farmasi. Nah, saya bekerja di Serang, dari Bandung ke Serang, ya jauh-jauh itu ke Serang. Nah, saat itu ayah saya itu minta nggak usah jauh-jauh, pulang lagi aja ke Bandung. Nah, saya tidak memenuhi keinginan orang tua ini, gitu aja. Itu surat menyurat dulu. Belum ada SMS dulu. Jadi beliau ngasih surat ke Serang, saya balas. Jadi komunikasinya tidak secanggih sekarang. Iya, betul. Sekarang itu kalau saya sampaikan informasi, hari ini sampai hari ini juga diterima, hari ini juga dibalas. Dulu enggak, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Betul. Nah, dibalas saatnya mungkin Tuhan sudah mentakdirkan ya saya sakit. Sakit keras, kemudian saya pamit sama yang punya apotek, karena dulu kalau perjalanan dari Serang ke Bandung itu kalau berangkat Isya itu bisa sampai setelah subuh. Jadi berjam-jam, bahkan melewati Bogor dulu. Lewat Bogor dulu ya, kan belum ada tol juga kan? Ya, saya pernah nginep juga di stasiun Merdeka itu dulu, saya lupa itu namanya Hotel Panaragan mungkin ya sekarang itu ya. Panaragan. Saya pernah nginep di situ karena bisnya mogok. Bisnya mogok tidak bisa melanjutkan, ya sudah terpaksa kita nginep dulu di situ.
Nah, sekarang kan banyak bis gitu ya. Iya, sekarang Belum sudah ada, ada. gitu. Sudah ada Dulu saya, informasi. nah saya pulang ke Bandung, kembali saya kerja juga di apotek karena memang di Bandung ada apotek membutuhkan. Saya sudah punya pengalaman kerja di apotek. Nah, satu ketika saya siang hari itu saya dipanggil sama kakak. Ayah sudah kritis, gitu. Jadi rumahnya tidak jauh, Dekat. dekat. Jadi saya pulang, ayah memang terjatuh di kamar mandi. Kemudian saya bilang saya yang suka memberikan obat kepada beliau, ini obat ini. Iya, karena Prof di Nah, di iya, apotek. dan bapak saya itu sesak waktu itu dan saya kasih prednisolon, ya, prednisolon itu untuk mencegah sesak. Sesak. Dan memang waktu itu sudah biasa, ya, sudah biasa lagi. Tapi dia bilang ada siapa aja yang anak-anak yang ada. Jadi saya tetap di tempat tidur beliau. Ada semua itu, panggil semuanya. Ayah bilang nanti bacakan surat ini ketika bapak sudah tidak kuat lagi, teruskan oleh kalian. Itu saat-saat meninggal dan saya sangat kehilangan beliau karena beliau itu sosok yang memberikan pendidikan karakter. Saya harus hormat sama orang tua, saya harus jujur, tidak boleh bohong, saya harus berani mengatakan hal yang benar, disiplin, bekerja. Itu ayah itu menanamkan itu. Dan itu awal saya terus bekerja karena ayah sudah tidak ada. Tidak ada yang membiayai untuk kuliah. Jadi saya selama tahun 75 sampai kira-kira tahun 79 itu saya bekerja di apotek, saya kumpulkan uang untuk persiapan kuliah. Siap, Prof. Betul. Bayangkan, Prof, dari SMK Farmasi, Prof, urusin obat-obat, bikin salep, terus tiba-tiba kuliah jadi keguruan gitu. Ya. Nah, itu juga yang tidak nyangka, yang biasanya makanya kalau diceritakan Mas Antoni panjang sekali. Iya. Saya pernah salah memberikan obat, ya, harusnya obat untuk orang tua diberikan kepada anak-anak. Dosisnya berbeda ya? Iya, dosisnya beda jelas, tapi sirup dosisnya beda. Tapi saya saat itu sampai nangis saya itu, tahajud, berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Dan beberapa hari kemudian orang tuanya datang, saya kira mau apa, tahu ini komplain. Tahunya dia mengatakan anak saya sekarang sudah sehat. Jadi obat apapun kekuatan penyembuhan ada pada Allah. Obat hanya perantara. Ya, yang kedua di satu apotek lagi itu ketika di Serang, ya, di apotek lagi di Laksana Pharma ada wakil kepala salah satu bank meninggal dunia. Hanya karena dia memang punya penyakit jantung, kemudian dokternya ngasih resep bestopiron dan saya tidak menggantinya. Karena sesuai resep kan? Nah, ketika itu dokternya salah nama, saya juga tidak mengganti namanya. Jadi saya patuh kepada resep itu. Etikanya kan begitu ya. Yang pagi-pagi itu di depan apotek sudah berkerumun orang-orang dan dia memanggil-manggil saya dan mengatakan kalau saya salah memberikan obat, salah kepada orang. Jadi saya sempat dibawa ke polisi, diperiksa, dan disitulah Mas Antoni, saya berpikir, wah ini sangat membahayakan jiwa manusia. Salah obat, salah dosis menyebabkan orang meninggal. Tapi masuk perguruan tinggi, menjadi guru, menjadi dosen, saya pikir mendidik anak orang itu gampang-gampang saja. Justru itulah kalau dokter atau asisten apoteker salah obat, mungkin yang meninggal satu. Tapi kalau kita salah mendidik, yang rusaknya itu seluruh bangsa ini. Itu lebih berbahaya daripada yang satu ini. Jadi saya keluar dari satu masalah, masuk lagi ke masalah berikutnya. Gitu. Jadi saya dengan sepenuh hati saya mendidik, ya, memberikan pengetahuan kepada mereka. Iya.
Jadi memang kalau kita lihat Prof, ini dari sejarah saya simpulkan sedikit ya Prof. Prof menghindari masalah yang mungkin bisa terjadi kemudian hari urusan dengan obat, balikin ke pendidikan, harapannya juga tidak bertemu lagi masalah tersebut, ternyata tantangannya lebih besar lagi karena kan kita akan memberikan banyak informasi pendidikan, jika nanti siswanya salah memberikan informasi juga dampaknya akan lebih besar lagi. Gitu. Dan yang paling penting dalam mendidik itu adalah bagaimana mengubah watak dan karakter itu. Jadi kalau misalkan kita hanya mentransfer ilmu saja atau mentransfer teknologi saja tanpa guru, tanpa dosen itu bisa. Tapi mentransfer nilai, mentransfer budaya, mentransfer karakter itu harus dengan figur, ya figur. Jadi kita itu di situ tugasnya. Ya. Prof, sedikit nih Prof, kalau misalnya pendidik, apakah pendidik itu harus membuat orang pintar atau justru membangkitkan karakter yang baik, Prof? Mana yang lebih penting, ilmu atau adab? Saya tanya sama Bung Antoni. Adab sebenarnya. Adab dulu, karena orang yang punya adab, orang yang punya budi pekerti, ilmu akan mengikuti. Kalau kita hanya berpegang kepada ilmu saja, setan juga ilmunya lebih tinggi. Iya betul. Tapi dia tidak beradab. Betul. Makanya adab dulu, baru ilmu itu. Ilmunya. Karena nantinya kalau kita beradab, ilmu pun akan mengikuti. Betul. Karena kita kan. Betul. Jadi yang diutamakan, mengapa Universitas Pakuan mempunyai visi sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, mandiri dan berkarakter. Bahwa unggul saja tidak cukup, dia harus punya kemandirian dan dia juga harus berkarakter. Itulah yang akhirnya jadi visi-misi Universitas Pakuan. Ya, karena visi ini dulu saya bawa ketika saya mencalonkan diri sebagai rektor, dan saya punya pandangan bahwa visi ini akan saya bawa untuk kontestasi di dalam pemilihan rektor. Dan itu terbukti sampai hari ini masih digunakan. Masih besar sekali. Baik Prof, meninggalkan sedikit tentang cerita di masa lalu berkaitan dengan obat-obatan ini Prof. Saya juga penasaran bagaimana kemudian Prof bisa akhirnya mantap di Bogor begitu Prof. Padahal kita tahu Prof tinggalnya di Bandung, kerjanya di Serang, terus di Bogor cuma satu kali nginep di salah satu hotel di dekat stasiun gitu, di dekat terminal. Terus akhirnya sampai menjadi salah satu dosen ketika lulus kuliah di IKIP Bandung, lulus kuliah terus akhirnya ke Bogor. Kok bisa gitu Prof? Bandung sama Bogor ini kan jauh. Nah, ini saya mau percaya mau tidak ya pada ini. Kalau seseorang yang pernah meminum air Bogor, maka dia akan kembali lagi ke Bogor. Konon katanya begitu. Kalau itu mitosnya mitos betul bagaimana ya itu. Jadi saya tahun 75 itu saya pernah nginep, kemudian saya pernah minum juga di situ, begini di hotel. Nah itu saya kembali lagi. Mengapa? Kalau saya lihat perjalanan hidup saya itu, saya menikah tahun 83. Tapi istri saya, Bu Ana, tinggal di Bandung karena dia bisa dikit, dan saya tinggal di Bogor. Bayangkan dari tahun 1983 sampai baru kemarin tahun 2021 kita baru bersama-sama gitu di Bogor. Di Bogor. Jadi perjalanan Bandung Bogor itu dulu bisa berjam-jam, 5-6 jam. Sekarang bisa dengan 2,5 jam sampai. Kalau dulu belum macet di puncak kayak di Cianjur segala macam. Iya betul. Ya, jadi saya berpikir bahwa ya itulah Tuhan sudah menentukan jodoh atau jalan kita ya, jalan hidup kita itu. Itu. Kenapa Unpad saat itu, Prof? Emang Unpad waktu itu sudah besar namanya kah? Sudah terkenal saat itu di Bogor? Karena kan kita tahu juga di Bogor ini kan banyak beberapa kampus juga gitu, Prof. Prof kan lulusan IKIP Bandung gitu. Penasaran kan? Iya, Prof. Penasaran? Kenapa penasarannya? Kenapa saya ke Unpad? Jadi dulu masa-masa ketika ada ujian negara ya, tahun 83. Jadi mahasiswa-mahasiswa Unpad itu ujiannya itu ke Bandung. Jadi tidak bisa menyelenggarakan ujian sendiri Unpad itu. Jadi kalau ekonomi, hukum pasti ke Unpad ya.
Kemudian FKIP kemana? Ke IKIP Bandung kan? Nah, jadi FKIP ke IKIP Bandung. Waktu itu masih ada jurusan kimia di di FKIP itu. Nah, saya ketemu sama ketua jurusan, Bapak Sudarman HK namanya. Nah, ketemu, kemudian dia tanya sama saya. Jadi saya waktu itu sudah lulus, main di situ banyak mahasiswa Unpad yang sudah tua-tua, ya, karena memang kalau mahasiswa kan seperti Mas Anton ini, sebenarnya ini kan sudah tua-tua. Tapi itu dia guru-guru. Nah, ketemulah, saya ditawarin bagaimana kalau membantu di Pakuan. Belum tahu Pakuan seperti apa. Belum terbayang sama sekali Pakuan seperti apa. Belum. Jadi ketika itu saya melamar, datang ke Bogor kemudian melamar. Nah, beberapa bulan kemudian itu pada, kalau tidak salah bulan Mei dan Juni SK saya keluar, jadi saya mulai bekerja di Pakuan. Tapi saat itu Prof membayangkan kampus Pakuan yang Prof belum tahu sama sekali, hanya ditawari ayo mau tidak mengajar di kampus Pakuan. Saat itu apa yang pertama kali Prof lihat ketika Prof datang dan bergabung di Universitas Pakuan? Yang jelas gedung-gedung belum seperti ini. Iya. Dulu ada gedung terakhir itu di FKIP, saya kira semuanya sekarang sudah berubah, ya. Tapi saya berpikir saat itu saya ingin mengabdi, ingin mengajar, dan saya senang bisa bisa berkomunikasi sama mahasiswa-mahasiswa yang memang saya anggap waktu itu sebagai teman gitu ya. Jadi di dalam satu metodologi pembelajaran bagi orang dewasa itu kita menganggap bahwa mereka itu adalah mitra kita, ya, sehingga curhatan gitu ya, curhatan baik saya kepada mereka, mereka juga kepada saya. Ya, apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu jadi guru juga bagi saya, ya, jadi pembelajaran bagi saya. Baik, Prof. Saat itu kan Prof menjadi dosen di FKIP ya, Prof, di FKIP Pakuan, dan juga diberikan amanah saat ini juga menjadi rektor di Universitas Pakuan dengan berbagai prestasi yang ada. Boleh Prof cerita sedikit bagaimana kemudian dari dosen terus menjabat sebagai rektor hingga saat ini? Ya. Mas Antoni, dari mulai saya masuk 83, saya tidak pernah berhenti menjadi struktural. Dari mulai sekretaris jurusan, ketua jurusan, pembantu dekan, kemudian jadi dekan. Tahun 99 saya berhenti, hanya dalam waktu hitungan bulan, 99 berarti tahun 2000 saya diminta untuk jadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Saat itu memang ada satu masa yang disebut masa dari orde baru ke orde lama itu, reformasi ya. Mahasiswa saat itu membutuhkan orientasi bagaimana sebetulnya pengembangan organisasi kemahasiswaan, dan saat itu saya diminta untuk jadi. Nah, dari tahun 2000 saya PR3, kemudian tahun 2006 saya PR1, dan 2008 saya belum jadi doktor, saya masih magister. Saya diminta untuk ikut seleksi rektor. Ada, kalau tidak salah ada 5 orang itu calon-calon ya. Saya di situ alhamdulillah saya didukung oleh sebagian besar daripada suara senang. Iya. Jadi saya sebenarnya itulah. Nah, harusnya 2008 saya jadi rektor, 2012 itu saya berhenti. Kemudian terpilih lagi untuk periode berikutnya sampai 2017. Mestinya juga berhenti. Iya, udah minta lagi gitu, sampai sekarang gitu. Ini periode ketiga ya, Prof ya. Periode ketiga. Berarti 15 tahun terakhir ini kan banyak cerita, banyak kenangan, banyak historikal yang sebetulnya mungkin akan terus terkenang hingga akhir hayat nanti gitu, Prof. Karena kan banyak sekali apa yang bisa kita bilang hampir 15 tahun Prof menjabat sebagai rektor, berarti otomatis hampir 15 tahun juga Prof banyak ribuan cerita. Kenangan apa Prof selama 15 tahun ini, terus juga apa yang sulit untuk dilupakan? Ya, rektor yang lama itu namanya sama dengan saya, kita namanya.
Profesor Rubini memberikan dasar-dasar kita menjadi orang yang punya jejaring. Jadi beliau selalu minta Anda hadir di dalam satu pertemuan mewakili saya, dan Anda duduk di mana, ya gitu. Jadi sampai begitu nih, duduk di mana. Terus saya lama-lama saya tanya, kenapa Bapak selalu tadi saya duduk di mana? Saya ingin tahu Anda itu duduk di satu tempat atau bergaul sama yang lain. Ternyata betul Pak. Pendidikan beliau mengatakan kepada saya itu cari teman, ya, teman 1000 itu belum cukup gitu, musuh satu aja udah cukup gitu, ya gitu. Jadi saya di situ Unpak itu perlu jejaring. Saat itu saya kembangkan jejaringnya kepada pemerintah daerah, kepada kawan-kawan pengusaha-pengusaha. Saya harus banyak mengenal mereka, ya, sehingga di mana saya hadir selalu nama Unpak itu ada. Demikian juga kalau Unpak disebut pasti saya juga disebut gitu. Jadi artinya bahwa itulah perlunya dua hal yang saya pelajari dari ESQ ini, dua hal: menjadi seorang pemimpin, yang disebut dengan transformational leadership itu, yaitu yang pertama influence, yang kedua connecting. Jadi itu harus kita jadi kalau di Sunda seorang pemimpin itu katanya harus ada guguk, ada taguk. Yang ketiga saya tambahkan ada isi batok. Jadi bukan ada guguk, ada taguk saja. Mungkin Bung Antoni nggak tahu ada guguk, ada taguk. Ada guguk itu bicaranya bagus, taguk itu penampilannya juga bagus, dan ada isi batok itu isi kepala. Intelijensianya. Ya, tapi ditambah bukan hanya itu, bukan hanya influence, tapi juga connecting perlunya. Mungkin kita pernah mengenal ada satu moto perusahaan, connecting people, ya, apa tuh? Bukan, itu ada moto dulu ya, moto dari satu perusahaan. Jadi betulnya kita membangun jejaring dengan banyak orang. Kalau memang kita ingin lebih dikenal. Ya. Prof, sedikit nih kaitannya dengan perjalanan yang Prof juga sudah lalui, terus nama besar Unpak saat ini secara tidak langsung memang kalau kita bicara pemimpin ini kan nggak lepas juga dari kritik-kritik begitu ya Prof, nggak lepas juga dari intrik-intrik, nggak lepas juga dari isu-isu. Nah, bagaimana kemudian Prof menanggapi isu-isu yang kaitannya dengan Pakuan, apalagi kan kampus ini kan sangat dekat sekali dengan masyarakat Prof. Tapi otomatis juga akan juga menjadi buah bibir. Bagaimana Prof menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan Unpak di masyarakat Prof? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Saya selalu mendengarkan Wangsit Siliwangi gitu. Ya. Dengar ya Wangsit Siliwangi. Jadi Wangsit Siliwangi itu mengatakan begini: barang siapa yang menggunakan nama Pakuan, maka sing bisa mawana jeung sing bisa ngabadangan. Jadi bisa mawan itu bisa membawanya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin di Unpak itu membawa Pakuan dengan cara-cara yang maksiat, dengan cara-cara yang memang tidak terpuji, maka nama Pakuan akan hancur. Ini saya sampaikan kepada semua, termasuk kepada dosen dan mahasiswa. Hati-hati ada membawa nama Pakuan. Itu kata Wangsit Siliwangi ini. Nah, saya coba betul. Kalau memang digunakan nama Pakuan untuk kemaslahatan umat manusia, itu bisa lebih bagus, lebih baik. Ingat di dalam Wangsit Siliwangi atau di dalam kitab Siksakan Kebersihan ada moto yang ditanamkan oleh Prabu Siliwangi, dan saya katakan moto itu sebagai tata cara kita berkomunikasi yang mengedepankan sili asih, sili asa, sili asu. Itu sebetulnya mengandung makna bahwa tujuan pendidikan
apa yang sudah dikemukakan oleh taksonomi Bloom, apa yang sudah dikemukakan oleh UNESCO tentang learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, sejalan dengan sila-sila itu. Yang uniknya lagi, kalau learning to be, ya, learning to know, learning to do, itu menunjukkan ada satu arah gitu, monolog. Tapi kalau silih itu adalah saling, dua arah. Jadi kalau misalnya saya menempatkan sebagai dosen di satu kelas, tiba-tiba ada mahasiswa yang memberikan satu contoh kepada saya tentang sesuatu hal yang baru, maka saya anggap mahasiswa itu guru saya. Jadi saya, walaupun saya sebagai guru besar, seringkali saya melihat dari contoh mahasiswa itu ada yang bagus, saya ambil. Andragogi ya bro? Iya, andragogi. Jadi saya melihat bahwa ada lagi kata-kata yang bagus. Ini juga saya dapat dari mahasiswa. Setiap orang itu adalah guru. Ya. Jadi Anda bisa jadi guru saya. Setiap orang adalah guru. Setiap ruang itu ada kelas. Setiap waktu itu adalah belajar. Jadi belajar itu tidak harus selalu membaca buku, tidak harus selalu. Belajar itu seperti kita sekarang dialog, diskusi ini mungkin Bung Antoni itu ya orang muda ya. Iya. Tapi saya orang tua yang pernah muda. Saya belum pernah tua bro. Belum pernah tua. Iya. Nah, jadi saya belajar banyak juga apa pengalaman saya sampai sama Mas Antoni menurut saya itu artinya bahwa itu terjadi proses belajar. Oke, baik. Jadi Prof, ini sedikit nih, karena tadi juga kaitannya dengan bagaimana mengkanter isu-isu. Nah, selama proses memimpin dan menjadi rektor ini kan pasti ada orang hebat juga yang mendukung Prof begitu. Siapa yang selalu memotivasi Prof? Khususnya di rumah begitu Prof. Siapa lagi lah? Saya anggapnya bahwa kalau saya sedang tidur, di sebelah saya itu ada istri saya. Siap. Pasti lah. Bukan orang lain. Jadi ketika saya tidur gelisah, istri pasti tahu apa yang sedang saya hadapi. Kalau saya tidak keluarkan apa yang menjadikan persoalan, mungkin jadi beban bagi saya. Jadi itulah tekanan psikologis itu yang berpengaruh terhadap pribadi saya, dan coba istri menjadi soluter. Ya, dan cari masalah. Dia menyampaikan. Dan yang memberikan saya ketenangan, kesabaran, keselamatan itu adalah ibu. Yang selalu. Dan ada yang lain, siapa yang mau saya bicara? Siap. Prof ini kan dikenal sebagai sosok yang romantis. Bagaimana tanggapan Prof tentang hal itu? Saya disebut romantis. Mungkin apa ya? Saya senang dulu ketika masih muda gitu ya, banyak teman gitu ya. Dan kita seringkali saya berbicara dengan mahasiswa. Kadang-kadang saya juga belajar dari mahasiswa ini, mahasiswa. Katanya Pak Rektor seringkali mengajarkan kita untuk silih asuh. Tapi kenapa Pak Rektor suka marah-marah gitu ya? Saya harus selalu happy, harus selalu gembira di hadapan mereka. Ya, itu mungkin yang digambarkan sebagai saya selalu romantis karena saya suka keindahan. Di dalam akademik itu diajarkan mengenai logika, etika, dan estetika, dan saya banyak belajar tentang estetika itu, ya, tentang keindahan itu. Saya senang juga yang ganteng, saya senang juga yang cantik, saya senang juga lukisan-lukisan keindahan. Itulah saya bentuk ruangan ini juga sebagai ruangan yang indah supaya saya betah di sini. Siap, ya Prof. Karena kita juga nggak bisa lepas dari juga tadi tujuan kita juga harus memiliki keindahan, penampilan yang menarik. Kayak kita juga bisa lihat kampus Pakuan sekarang berdiri megah, besar, dan memang begitulah saat ini gitu ketika Prof memimpin. Pesan terakhir nih Prof buat teman-teman yang saat ini sedang bimbang Prof, sedang SMA kelas 3, SMK maupun MA yang akan bergabung ke Universitas Pakuan Prof. Oh iya. Kepada adik-adik yang memang sedang belajar ya di SMA, tentunya tuntaskan dulu lah sampai selesai tuntas belajar. Kemudian raihlah cita-cita, ya, cita-cita untuk membangun masa depan, yaitu belajar
baik itu di perguruan tinggi dimanapun ya, termasuk di Universitas Pakuan ini. Di Universitas Pakuan ini memang diberikan satu sarana dan prasarana, bukan hanya dia bisa belajar berenang, tapi belajar bagaimana menyenangkan, belajar bagaimana kita hidup di dalam satu lingkungan yang memang kita sudah tata sedemikian rupa sehingga mahasiswa senanglah belajar di Universitas Pakuan ini. Ada beberapa bidang ya, termasuk intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler juga di sini ada organisasi kemahasiswaan, mulai di tingkat BEM, BLM, tingkat universitas, tingkat fakultas, himpunan, kemudian ada juga UKM satu ini. Jadi silakan kalau memang bergabung di Universitas Pakuan, saya welcome kepada Anda semuanya. Selamat datang di Universitas Pakuan. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof barusan, bahwa Universitas Pakuan sebetulnya saat ini sudah menjadi dan sudah bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang luar biasa. Teman-teman bisa difasilitasi dengan berbagai hal, bukan hanya fasilitas pendukung saja, namun juga tenaga pendidik yang luar biasa. Teman-teman juga punya kreativitas, juga didukung dengan ekstrakurikuler. Hari ini, setelah ini, kita masih punya tamu yang luar biasa, Prof. Kaitannya juga dengan bagaimana kemudian kehidupan kampus. Kita akan kedatangan tamu, 2 mahasiswa. Maka dari itu, tetap di Unpak Story. Oke, balik lagi bersama saya Erli Antoni di Unpak Story. Nah, tadi seperti janji saya di awal bahwa kita akan kedatangan tamu luar biasa. Tadi kan kita juga sudah berbincang-bincang dengan Pak Rektor, saya sudah banyak bertanya. Nah, ini pertanyaannya akan datang langsung dari mahasiswa. Kita sudah kedatangan Presiden Mahasiswa dan Menterinya. Kita perkenalkan, ini Saudara Presma Arif dan Paradila. Selamat pagi Arif dan Paradila. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Lulus tahun berapa nih kira-kira? Tahun ini. Tahun ini. Sesuai masa jabatan lulus. Oke, baik. Nah, teman-teman, Arif dan Dila ini adalah salah satu orang yang cukup berpengaruh. Ini kalau kita bicara tentang Pak Rektor adalah orang yang berpengaruh di Universitas Pakuan, Arif adalah orang yang berpengaruh di tingkat mahasiswanya. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan orang-orang terbaik di Universitas Pakuan. Nah, tentunya saya juga ingin banyak bertanya nih ke Arif. Bagaimana kemudian pandangan Arif tentang kondisi Pakuan hari ini, terutama di tengah pandemi begitu? Baik, begini Kang Antoni. Jadi kondisi di mahasiswa kondisi Universitas Pakuan hari ini itu dalam awal pandemi kita agaknya kaget. Padahal di masa pandemi ini sebelumnya kan kita udah mulai e-learning pada waktu itu ya Prof ya. Cuman karena hanya ada di Fakultas FKIP waktu itu yang sudah melaksanakan learning, namun sebagian fakultas lainnya belum. Nah, andai saja mungkin itu agak dipercepat waktu itu, mungkin kita tidak kaget gitu ya. Cuman akhirnya pas awal pandemi, dan ternyata kalau teman-teman di FKIP mungkin sudah biasa dengan teman-teman mahasiswa yang lain, dia agak kaget di situ sih. Namun setelah 1 tahun 2 semester ya kita sudah terbiasa. Bahkan khawatir juga sebetulnya karena akhirnya ya teman-teman mahasiswa betah juga online gitu. Itu khawatir sebetulnya. Ini kegiatan Arif sendiri gimana nih? Kalau misalnya kita lihat kegiatan belajar mengajar kan otomatis kan jarak jauh, kita menggunakan e-learning. Nah, untuk kegiatan aktivitas organisasi bagaimana? Sama. Kegiatan teman-teman rata-rata di kelembagaan fakultas, universitas, organisasi universitas gitu ya, kita rata-rata itu hybrid ataupun full kita online, karena mau bagaimanapun kita harus tetap mengikuti arahan dari kebijakan kampus, mau juga pemerintahan daerah seperti itu. Jadi akhirnya kita harus dipaksakan juga untuk kreatif gitu kan, untuk bagaimana caranya kita ada di kondisi hari ini tetap apapun kegiatan ataupun kegiatan yang harus dilaksanakan tetap berjalan. Baik. Nah, kalau Teh Dila sendiri nih, Teh, bagaimana kemudian melihat kreativitas mahasiswa saat ini? Karena kita tahu bahwa sering banyak rebahan kan membuat pemikiran kita terbatas begitu ya. Tapi satu sisi kan teman-teman BMKBM ini kan tetap dituntut untuk terus
bisa bermanfaat dan juga bisa mengakomodir kepentingan dari teman-teman mahasiswa. Nah, bagaimana kemudian Teh Dila melihat kreativitas mahasiswa di tengah pandemi? Apakah masih sama saja baiknya atau justru ada peningkatan yang luar biasa terutama di tengah pandemi? Kreativitas di mahasiswa sekarang menurut aku cenderung menurun ya, karena ya itu dia, karena kita juga sekarang online, lebih seringnya di rumah, jadi kekurangan untuk kreativitasnya. Tapi adanya organisasi atau organisasi-organisasi yang ada di universitas sendiri itu menurut aku sebagai wadah juga ya untuk kita bagaimana mengkreativitaskan minat dan bakat mahasiswa itu sendiri. Tapi untuk sekarang karena aku di bidang potensi pengembangan mahasiswa juga di kreativitasnya itu menurut aku lebih meningkat juga sih sebelumnya. Jadi mulai tadi kalau kita ini ya dari gitu. Jadi sekarang lebih meningkat sih. Jadi udah mulai orang-orang udah mulai oke, kita bikin apa nih meskipun masih hybrid gitu sih. Mungkin karena ditekan gitu kan awal kan biasa offline tiba-tiba aduh ini gue harus ngapain nih dan di tahun kedua ya mungkin juga kita bisa lihat ya ada beberapa akhirnya kita dipasangkan kreatif yang bentuknya itu audiovisual yang berlomba-lomba akhirnya betul. Digitalisasi itu kan. Karena kalau kita lihat memang di kondisi pandemi saat ini kan juga kita dituntut untuk selalu kreatif ya. Karena kalau anak-anak muda diam saja tanpa berbuat sepertinya dilupakan anak mudanya. Tapi kalau anak muda punya kreativitas justru ya harga dirinya, ya kewibawaannya sebagai anak muda juga ditunggu-tunggu. Nah, karena memang kita juga banyak pertanyaan, saya pikir teman-teman banyak pertanyaan untuk Prof ya, untuk Pak Rektor. Saya ingin memberi kesempatan ke teman-teman bertanya secara langsung. Boleh juga pertanyaan yang teman-teman sudah siapkan di kelembagaan, boleh juga pertanyaan yang memang dititip ya. Karena kan teman-teman ini kan menampung aspirasi Prof. Mereka ini adalah orang-orang yang menampung aspirasi, menampung permasalahan juga Prof. Ya akan disampaikan Prof. Silakan, siapa yang mau bertanya lebih dulu ke Pak Rektor? Silakan. Arif duluan ya. Siap. Izin ya. Jadi kemarin kita sempat udah beberapa diskusi dan juga kita coba buka open question di Instagram, ada pertanyaan juga gitu. Tapi ini dari Arif dulu ya, mungkin nanti kita tanya juga. Prof, selama 14 tahun ya menjabat, dari karakter mahasiswa dari masa ke masa ada jelas ada perubahan. Nah, bagaimana caranya Prof ini untuk tetap sejalan dengan mahasiswa dan karakter mahasiswa di setiap periodenya itu berbeda? Saya menganggap mahasiswa itu ada beberapa pandangan. Yang pertama, dia adalah adik-adik kita. Yang kedua, dia adalah anak-anak kita yang dititipkan oleh orang tua. Dan yang ketiga, saya anggap mahasiswa itu sebagai teman untuk kita bisa diskusi. Dan saya terus terang saja, saya senang sekali kalau berdiskusi sama mahasiswa. Karena kita mengolah bagaimana pikiran-pikiran mereka itu dikembangkan untuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Dila, punya kreasi, punya inovasi, kemudian juga dia harus produktif karena waktu itu adalah uang. Betul. Jadi kalau kita membiarkan waktu berjalan begitu saja, kemudian dilewati begitu saja, itu sia-sia. Nah, saya melihat bahwa karakter mahasiswa memang ada zamannya. Ada zamannya. Dulu bagaimana karakternya waktu tahun 2000, karena saya pernah menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Dan saya sekarang jauh lebih bagus karakternya, lebih baik karakternya, dan selalu meningkat itu ya, selalu. Dia punya etika, punya tata krama, soft skill-nya juga ya. Nah, tapi itu harus dibarengi dengan kreativitas. Jangan sampai pikiran-pikiran mereka terbelenggu sehingga tidak mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Padahal ini adalah kesempatan dia masih muda untuk bisa berkreasi. Apalagi dalam masa-masa MBKM. Saya sampaikan kepada mungkin Bung Arif juga bisa menyampaikannya kepada teman-teman. Kapan saya tidak merespon ketika saya di WA atau saya ditelepon, itu selalu saya pandangan ketika mahasiswa menginginkan waktu kepada saya, secepatnya saya realisasikan.
nanti kita bisa diskusi. Mengapa? Karena saya tidak mau persoalan itu menumpuk, kemudian tertunda, kemudian nanti terakumulasi, ya itu bisa menjadikan tsunami, ya karena memang. Nah saya sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai guru juga kepada mereka, tentunya saya ingin memberikan hal-hal yang terbaik tentang beberapa karakter. Mengapa? Karena tadi yang saya sampaikan juga dengan Bung Antoni ini, saya pernah muda, kalian kan belum pernah tua. Ya, jadi kita sama-sama berbagi pengalaman, kadang-kadang juga dalam posisi begini, Pak Antoni, dalam posisi seperti ini, mahasiswa kadang-kadang menjadi guru saya ketika dia bisa menampilkan satu contoh yang memang saya belum tahu, ya, gitu. Itu saya kira seperti itu. Baik. Tadi pertanyaan dari Arif nih, menarik ya pertanyaan dari Arif ini karena kaitannya dengan karakter gitu kan. Setiap periode kan pasti beda-beda. Bahkan juga ada analogi bahwa lain lubuk lain ikan gitu ya. Jadi kita nggak bisa memastikan di satu lubuk itu ikannya sama begitu. Nah, juga pertanyaan menarik juga dari Dila, kira-kira apa dia pertanyaan yang juga ingin Dila tanyakan secara pribadi terlebih dahulu, baru nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman. Silakan Dila. Oke. Dari pribadi aku ya Prof ya, mungkin aku lebih ke ini Prof, kejiwaan kayak Prof ini kan sudah 14 tahun ya kurang lebih menjadi rektor Universitas Pakuan. Ada gak sih Prof satu momen di mana Prof itu merasakan sedang iya, sedih iya, marah iya, ada gak sih Prof satu momen itu? Galau Prof, galau. Betul. Karena kan yang kita tahu pasti di setiap tahun itu berbeda-beda ya Prof ya. Jadi kayaknya Mbak Dila itu pengamat yang baik gitu. Kapan saya galau ya, menunjukkan kesedihan atau menunjukkan kemarahan atau menunjukkan kegembiraan gitu. Momen-momen yang paling menggembirakan tentunya ketika masyarakat itu makin meningkat kepercayaan pada Universitas Pakuan dan prestasi yang dicapai oleh Universitas Pakuan itu bagus. Saya terus terang ya dalam masa-masa kepemimpinan saya belum puas. Kenapa? Karena saya visi Unpad untuk mencapai perguruan tinggi yang unggul mandiri itu belum tercapai. Kalau unggul mestinya akreditasi kita unggul kan. Sekarang masih pada posisi B. Walaupun ada juga beberapa prodi yang sudah A. Ini saya nggak punya waktu lagi untuk bisa berjuang sampai unggul itu. Ya. Mandiri kalau misalnya kita membangun dengan biaya sendiri ya itu mungkin mandiri. Tapi bukan hanya itu. Mandiri itu ingin mengembangkan kewirausahaan pada mahasiswa. Mahasiswa banyak yang sudah bekerja sebelum dia lulus itu mestinya kan begitu. Mungkin mandiri itu. Dan saya menganggap karakter ini alhamdulillah mahasiswa Universitas Pakuan jauh lebih santun, lebih berkarakter. Jadi bukan berarti lebih santun kemudian jadi pendiam ya, jadi takut ya. Tidak, keberanian berbicara seperti begini aja adalah salah satu contoh bahwa saya tidak pernah menekan kepada mereka untuk menyampaikan unek-uneknya ketidakpuasannya kepada Universitas Pakuan yang saya pimpin tentunya. Nah, kapan momen-momen itu? Ya tadi saya katakan, kalau momen gembira itu, momen sedih itu apa? Apa yang kita sampaikan tidak disambut dengan gembira dan malah mereka kecewa, gitu ya. Kadang-kadang saya kebijakannya begini, saya memberikan satu kebijakan itu untuk mengawal agar mahasiswa-mahasiswa juga aman dan selamat, ya. Karena tadi saya katakan bahwa saya sudah pernah muda, ini akan begini, Tapi sekarang saya terus terang saja, mestinya memang mahasiswa itu menjadi agent of change, agent of control. Saya kadang-kadang mendapatkan satu dari mahasiswa, Pak, ini begini Pak, atau tadi yang saya sampaikan kepada Mas Antoni, Bapak sering teriak sila asuh, tapi Bapak sendiri nggak pernah mengasihi kami, lah kata-kata begitu ya, tanda kutip, ya, nggak pernah mengasah, nggak pernah mengasuh. Nah saya introspeksi pada diri saya itu bahwa itu memang kehendak mahasiswa atau mahasiswa seperti itu. Kemudian momen-momen momen gembira sudah, momen ini lah mungkin galau ya, atau momen di mana itu. Ketika saya memasang target itu kemudian belum tercapai itu galau pasti.
Ada 6 strategi yang kita bangun di dalam rencana strategi Luas Pakuan. Kebijakan strategis itu dikaitkan dengan peningkatan kualitas akademik dan kemahasiswaan. Jadi bukan hanya masalah akademik, ada kemahasiswaannya, organisasi kemahasiswaannya hidup, dan tidak ada mereka merasa tertekan, organisasi dibebaskan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kewirausahaan. Ini belum sepenuhnya berhasil, Mbak Dila. Ya, belum berhasil sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, modernisasi kampus. Ini yang kita buat sekarang, gedung yang ramah disabilitas ya. Mereka semua gedung di Pakuan hampir seluruhnya pakai lift lah. Paling tidak mereka yang disabilitas bisa mengikuti itu. Kemudian yang keempat itu peningkatan jejaring kerjasama. Itu juga belum sepenuhnya. Saya itu apalagi dalam MPKM sekarang itu kan harus banyak dituntut untuk bekerja banyak. Iya, bekerja dengan perusahaan, bekerja dengan pemerintah daerah, dengan kementerian, dan seterusnya. Itu yang saya kemarin beberapa hari yang lalu saya berangkat ke satu daerah dan saya menandatangani kerjasama dengan instansi, bukan hanya perguruan tinggi. Ada kantor perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, kemudian juga bisa dengan itu nanti dengan Telkom University, karena mereka sudah bagus dalam pengelolaannya. Nah itu kita harus belajar banyak ke sana. Kemudian itu dalam jejaring. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan reputasi Luas Pakuan. Itu reputasi Pakuan itu dibangun bukan hanya oleh rektor semata, tapi oleh kalian. Kalian itu Mas Arif, Mbak Dila itu adalah duta-duta Pakuan, dimanapun pergi itu jaket apa namanya the purple jacket ini akan membawa ini kan Anda masih Pakuan. Betul. Ya, itu reputasi Luas Pakuan. Dan yang selanjutnya itu mengenai akreditasi kita. Jadi langkah-langkah kebijakan strategis ini yang memang ada yang sudah dicapai. Tidak dikatakan bahwa tidak berhasil, enggak. Mungkin apa namanya proporsinya itu 60 atau 70% ya kita mencapai. Tapi selebihnya itu kita berikan tugas, kita masih jauh untuk menjadi world class university aja, masih jauh. Itu kan sebetulnya cita-cita kita semua gitu, menjadi perguruan tinggi yang kelas dunia. Dalam hal apa? Dalam bidang akademiknya, dalam bidang penelitiannya, dalam bidang pengabdian masyarakatnya, dalam bidang inovasinya. Jadi kalian juga dituntut untuk berinovasi, ya, menghasilkan satu kreasi. Karena itulah organisasi kemahasiswaan itu harus dijadikan wadah atau sarana untuk Anda bisa meningkatkan kreativitas itu. Baik, ternyata luar biasa sekali ya, karena saya juga baru tahu kalau kita punya 6 kebijakan strategis. Saya kira nawacita dulu. Baik, nih silakan. Kebijakan itu saya mohon maaf, strategi kebijakan. Ya. Siap, Bro. Nah, tadi pertanyaan dari Dila. Sekarang Arif boleh titipan pertanyaan dari siapa, silakan. Karena saya yakin banyak pertanyaan yang tentu sudah dipilih-pilih begitu ya, yang akan bisa ditanya langsung ke Prof. Silakan. Jadi ini bukan titipan ya, tapi memang di 1 bulan kemarin bahkan sampai sekarang kita memang sedang isu perihal sengketa lahan yang ada di Bojongkoneng, ya, perihal ada salah satu korporat. Nah, akhirnya kita coba ke turun langsung, ketemu dengan beberapa teman-teman yang sekolah SMA, SMK, akhirnya ngobrol di situ. Mereka tanya ini dari Universitas Pakuan, gitu kan, biasa bincang-bincang sederhana. Nah, Arif mau tanya ke Prof. Gini, karena ketika ngobrol itu disuruh mereka ingin berkuliah, namun mereka mendarat di situ. Nah, pandangan Prof itu untuk siswa-siswi yang dimana dia ingin berkuliah tapi kondisi perekonomian, gitu kan, keluarga ataupun hal yang lain, namun adakah atau tidak itu jalan ataupun alternatif untuk dia tetap bisa menjadikan studi? Ya, ini pertanyaan menarik. Kita perguruan tinggi swasta sebetulnya ya. Iya, betul. Tapi saya beberapa
tahun ke belakang, apalagi dalam masa-masa pandemi ini, memberikan banyak bantuan kepada calon mahasiswa nih, maupun mahasiswa tentang keringanan-keringanan pembiayaan. Bahkan ada kalau memang dia itu memang keluarga yang tidak mampu dari sisi ekonominya, tetapi dia punya potensi kecerdasan dan sebagainya, kita berikan kesempatan itu, silakan kita berikan beasiswa itu. Tapi jangan sampai begini nih, diberikan beasiswa oleh Pakuan, kemudian prestasinya melorot gitu ya, harus meningkat gitu. Jadi kalau misalkan awal semester pertama 3,1, kemudian semester keduanya naik 3,1 gitu ya, 3,11 gitu ya, itu artinya naik. Yang saya kecewa itu gini, dia IPK-nya 3,8, kemudian turun jadi 3,6 gitu, kan turun itu namanya. Jadi itu yang harus dipelihara, itu yang pertama. Yang kedua, itu memang harus mengajukan keringanan itu kepada rektor, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan dia memang ada surat pengantar dari kelurahan dia warga tidak mampu. Jadi itulah sebabnya mengapa yayasan itu dulu ya, yayasan itu badan pengurus yayasan itu harus berorientasi pada non profit, ya, atau nirlaba. Jadi kita tidak mencari keuntungan di sini, justru kita membantu anak-anak bangsa supaya bisa kuliah di perguruan tinggi. Silakan kalau memang dia punya prestasi, kemudian kemampuan ekonominya kurang, untuk mengajukan permohonan itu. Jadi kita berikan keleluasaan kepada, itu juga yang dipesankan oleh Mas Menteri, jangan sampai ada mahasiswa drop out karena dia tidak punya biaya untuk kuliah, ya itu ya kita mencarinya begini. Itulah sebabnya kita mengapa mengembangkan subsidi silang. Orang kaya di wilayah Pakuan juga ada, ya, walaupun tidak banyak. Tapi orang kaya itu jangan pengen bebas membayar, yang membayar untuk membantu juga yang lainnya gitu. Itu mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu. Betul. Memang menarik, Prof, karena banyak orang yang memiliki keinginan yang besar tapi terbatas dengan finansial. Ini yang sering terjadi, terutama ya di sekitaran kita gitu. Untuk di sekitaran kita memang banyak, bahkan terutama di berbagai daerah nih, Prof. Kalau misalnya kita lihat di luar Pulau Jawa ini, keinginan merantau untuk kuliah itu tinggi, Prof. Tapi tidak mengetahui dan tidak terbayang besaran biayanya gitu. Karena kan setiap wilayah kan punya ininya sendiri. Sama juga tadi dengan yang disampaikan oleh Arif, teman-teman di Bojongkoneng begitu ya. Karena kalau kita lihat strata pendidikan ini kan banyak yang lulus SMA, rata-rata ya, rata-rata lulus SMA. Jadi ketika masuk ke perguruan tinggi, ya kendalanya biaya, balik lagi ke biaya gitu. Yang sering terjadi. Baik, Dila, silakan. Ada pertanyaan lagi dari Dila. Ini pertanyaan lagi tadi sebetulnya sempat disampaikan oleh Pak Rektor. Kita dihadapkan oleh tuntutan setelah lulus dari universitas, yaitu dunia kerja ya, Prof ya. Tadi kan sudah disampaikan ada beberapa MOU dengan instansi-instansi. Ada nggak sih, Prof, instansi-instansi yang memang kan sudah di MOU-kan atau memang akan di MOU-kan, kita dapat melihatnya di mana atau dapat menghubungi siapa? Iya, karena banyak di mahasiswa-mahasiswa yang seperti magang itu, saya juga kebetulan saya magang, kayak bingung nih aku harus magang di mana, kayak gitu sih, Prof. Ya, terima kasih. Sebetulnya itu ada di catatannya di kantor urusan internasional, ya, dan kerjasama tentunya. Di situ ada catatan kita dengan siapa aja, perusahaan apa saja, ya. Kalau di Bogor ada PT Agrikon, kemudian juga ada yang perusahaan-perusahaan lainnya yang sudah kita tanda tangan. Jadi kan itu magang itu bahkan sekarang di pemerintah daerah juga ada, Pak Wali Kota, Bu Bupati sudah ini, bahkan Gubernur juga sudah boleh magang di sana. Bahkan kemarin ketika kita menandatangani kerjasama dengan kantor perbendaharaan keuangan di Provinsi Jawa Barat, itu terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang mau magang. Tapi jangan gini nih, orang teknik magang di perbendaharaan kan kurang pas ya. Tapi pasti itu tepatnya adalah untuk ekonomi, untuk komunikasi gitu ya.
Kemudian FKIP magangnya di mana? Ya magangnya di instansi-instansi yang terkait. Kemudian sekarang misalnya teknik di mana magangnya? Ya di perusahaan-perusahaan yang kira-kira bisa menyalurkan bidang-bidang sesuai dengan keahliannya. Nah, kemudian ada di sini di dalam MBKM itu yang disebut dengan apa yang disebut dengan 521. 521 itu 5 dia kuliah dalam bidang studinya, 2 itu adalah dia kuliah di luar bidang studinya, 1 semester itu dia boleh ikut magang gitu. Jadi itulah waktu atau momen yang harus ada. Kemudian kalau Mbak Dila tadi tanya di mana saja Pak kira-kira Anda bisa cari informasi itu bukan hanya di tingkat universitas, di fakultas juga ada, di fakultas ada. Bahkan saya ini ingin memperluas untuk bidang ilmu komunikasi itu, apakah dengan TV atau radar itu yang kita harus mencari. Saya kemarin dengan Universitas Majalengka, kebetulan saya diminta untuk memberikan sambutan atas nama perguruan tinggi yang ikut di dalam MOU tersebut. Saya menyampaikan, walaupun besok itu hari kiamat, kalau kita ingin menanamkan suatu kebaikan, lakukanlah gitu. Walaupun besok itu hari kiamat, kalau kita bisa menanam pohon, tanamlah gitu. Yang itu artinya bahwa Pak. Ya saya berpikir, bagi saya tidak ada waktu pas saya nunggu aja sampai berhenti jadi rektor gitu. Yeah. Kalau bisa saya tanamkan ke suatu kebaikan untuk dilanjutkan sama pimpinan yang akan datang, mengapa tidak? Jadi saya lakukan itu, jadi memperluas kerjasama kita sekarang. Ini mungkin minggu depan kita dengan Telkom University dengan Universitas Garut. Terus saya ngaprak itu bahasa Sunda itu menjelajah kemana yang bisa kira-kira bisa mengembangkan potensi yang ada di West Papua ini jauh lebih baik. Apalagi tadi yang kaitannya dengan pasca kuliah itu kan, salah satu studi itu bagaimana kita reputasi kita bisa diterima nggak oleh masyarakat di dunia kerja seperti apa. Ini juga yang saya sering kali tanamkan kepada para mahasiswa itu, bahwa Anda harus punya karakter atau punya soft skill yang baik ya. Ketika nanti Anda lulusan dari West Papuan, West Papuan memang ini gitu. Itu yang saya inginkan. Ya, saya kira begini. Saya punya value tersendiri, value yang besar gitu ketika di luar ya. Arif masih ada pertanyaan? Silakan. Dila? Ada? Ya, silakan. Dila masih ada? Sebetulnya masih banyak, karena saya juga membuka question dari mahasiswa-mahasiswa. Boleh. Iya, yang dilihat dulu ya. Silakan, boleh dilihat contekannya karena dititip ya pertanyaan. Banyak banget. Karena banyak banget, jadi itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktif tuh, kayak gitu tuh, sering nanya di Instagram kayak gitu. Oke, mungkin ini nih. Sudah menjadi pertanyaan setiap mahasiswa sejak diliburkan 2 minggu untuk pertama kali nih. Tapi ternyata udah 2 tahun sejak COVID-19 ada. Apakah kemungkinan perkuliahan dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung dalam dekat ini? Berarti sudah banyak sih pertanyaannya Bro. Betul. Ini Semuanya bertanya seperti itu sih Bro. Terima kasih ini pertanyaannya. Berkali-kali kita sudah siapkan untuk pembelajaran tatap muka ini. Dan kita sudah desain skenario ini seperti apa, kesiapan kita seperti apa. Tapi kembali lagi, itu bukan unpak yang yang setengah-setengah gitu ya. Memang kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah belum menghendaki ke situ. Bahkan sekarang levelnya sudah naik lagi. Jadi kita itulah. Kalau besok misalkan harus tatap muka, pembelajaran tatap muka, kita laksanakan. Tapi saya khawatir unpak saja yang begitu, yang lainnya enggak gitu. Saya pengennya kita ketemu dengan mahasiswa ini. Saya senang juga lihat yang cantik-cantik ya. Saya juga senang. Karena kalau saya belajar melalui daring, itu nggak kelihatan sepenuhnya. Bahkan mereka sebagian off cam ya, nggak ada on cam. Dan saya bilang, coba Anda munculnya hanya beberapa saat, setelah itu hilang lagi gitu. Nah itu apa mereka lagi tiduran atau apa kan kita nggak tahu. Tapi kalau tatap muka kelihatan.
seperti sekarang ini Anda melihat posisi saya bicara seperti ini, apakah Pak Bibin itu dalam keadaan emosi, pada keadaan gembira, pada keadaan sedih, kan kelihatan, nampak. Anda bisa melihat posisi saya dari ujung rambut sampai ujung sepatu ini, kelihatan seperti apa. Tapi kalau pembelajaran daring, mungkin ke atasnya pakai jas, ke bawahnya pakai celana kolor gitu. Jadi tidak seluruhnya bisa tercover. Makanya karena itu ada satu yang disebut dengan learning loss, ya. Learning loss itu. Jadi kita kehilangan momen-momen belajar itu. Kalau di Amerika dalam masa-masa seperti summer atau apa itu, mereka kan tidak ada perkuliahan khusus, ya. Jadi mereka kehilangan informasi itu, bahkan mereka lupa gitu. Jadi ketika Anda sekarang kuliah kemudian libur, lupa lagi apa yang saya diajarkan itu. Nah sekarang itu ada seperti begitu dalam masa pandemi itu. Kita kehilangan. Apa yang jadi kehilangnya? Saya sering kali mengatakan bahwa pendidikan dengan cara seperti kita sekarang ini, dengan cara e-learning, kehilangan jiwanya. Jadi kita bisa mentransfer ilmu, mentransfer teknologi, tapi tidak bisa mentransfer karakter, tidak bisa mentransfer nilai, tidak bisa mentransfer budaya. Kenapa budayanya? Ya sekarang Mas Antoni kadang-kadang kita ketemu itu cukup udah begini ya, coba-coba apa? Nah gitu, itu kan sudah nggak ada kepalan tangan lagi di sini. Ya, jadi banyak hal yang memang kita budaya itu sudah mulai luntur. Di masjid sekarang dulu kita rapat ya dalam bersaf gitu. Sekarang udah renggang. Kemudian sekarang ada yang aneh. Kalau dulu orang pakai masker itu yang batinnya gitu ya. Dulu kan dibilang aneh. Sekarang yang aneh itu orang yang nggak pakai masker. Ya itu yang menurut saya pengalihan atau kita transformasi ke bidang teknologi ini ada yang hilang. Yang hilangnya apa? Itu mengenai budaya itu. Budaya itu yang hilang. Dan itu yang disebut dengan dimensi disruption, mengganggu tatanan yang sudah ada. Ya kadang-kadang juga kita berbicara gini atau diskusi sama mahasiswa dibatasi sekian orang gitu kan, jadi tidak bebas kita. Padahal sebenarnya kita berdiskusi dengan banyak orang, makin banyak masukan mungkin lebih bagus gitu. Daripada kita hanya monolog begini ya. Atau di dalam sistem pembelajaran daring itu lebih banyak satu arah, one way communication ya, traffic communication. Itu ada satu arah itu, tidak dua arah. Kalau gini kita dialog namanya, ada dialog, ada monolog ya. Kalau yang monolog itu tidak bagus ya untuk mengembangkan potensi pikiran. Tapi kalau dialog bagus, think tanknya bagus, terbuka. Oke, lanjut Dila, silakan. Masih ada? Oke, silakan. Ini yang paling sering juga di dan mungkin untuk calon-calon mahasiswa Universitas Papua ada enggak sih beasiswa di Universitas Papua dan bagaimana caranya, beasiswa apa aja? Ini sih yang sering. Ya, kita kan begini, Mas Arif. Yang pertama beasiswa itu ada yang memang melalui KIP. Kenapa? KIP. Kartu Indonesia Pintar. Itu bisa. Jadi mereka jangankan bayar, dia tidak bayar, bahkan dia dibayar oleh pemerintah. Jadi dia bebas kuliah nih, ya. Itu melalui program yang disebut dengan bidik misi. Jumlahnya tertentu tidak banyak. Ya. Dia itu kuliah masuk ke Universitas diseleksi tentunya. Kemarin ada 80 orang yang masuk seleksi itu hanya 23 kalau tidak salah. Karena seleksinya ketat. Nah, karena dia harus ada wawancara, ada survei ke tempat rumah tinggalnya, posisinya seperti apa. Kalau ada mahasiswa ingin dapat beasiswa, sementara handphonenya Samsung tipe 21 gitu ya, atau iPhone 13. Nah itu kan kurang pas gitu. Kadang-kadang mereka juga tidak punya mungkin handphone segala macam. Nah itu.
Nah, dia bebas kuliah, tidak bayar, bahkan dia dibayar setiap semesternya. Itu yang pertama. Itu bidik misi. Dulu ada beasiswa itu ada beasiswa PPA, peningkatan potensi akademik, ada beasiswa BBM. BBM itu dari subsidi BBM sebetulnya. Tapi diplesetkan, bukan diplesetkan, di namanya BBM itu jadi bantuan beasiswa bantuan mahasiswa. Ya. Jadi BBM itu. Kemudian juga nah sekarang dari pemerintahan yang PPA dan BBM itu disatukan jadi KIP. Ya kemarin mungkin Anda tahu mengenai UKT segala macam itu kan disatukan. Itu ribuan kita adanya itu beasiswa itu. Itu hanya sebagai penunjang lah, Mas Arif, penunjang sebagai bekal tambahan gitu ya. Tapi harus lapor sama orang tua. Jangan sampai ke orang tuanya minta tabel. Sudah dikasih beasiswa sama kita, tapi ke orang tuanya juga minta. Jangan menyusahkan orang tua. Nah kemudian beasiswa yang lain, beasiswa Pancakarsa dari kabupaten. Itu khusus untuk mahasiswa dari Kabupaten Bogor. Itu jumlahnya cukup banyak. Itu kemarin kita ada 127 kalau tidak salah. Kemudian dari provinsi, ya ada beasiswa dari provinsi. Kemudian juga, wah, saya tidak pernah dari Unpad ada. Unpad itu memberikan beasiswa. Beasiswa ada pembebasan dan tidak bayar, tapi itu per semester atau per tahun. Dilihat perkembangannya. Jadi kalau dia memang maju perlu dibantu terus sampai selesai. Itu dari itu. Itu salah satu bentuk daripada CSR, daripada yayasan memberikan bantuan kepada masyarakat ini. Jadi jangan tanggung-tanggung lah kalau memang kita ingin kuliah, jangan malu-malu juga untuk berbicara. Kita perlu ingin kuliah di perguruan tinggi tapi ingin bebas. Nah ini ada satu lagi di beberapa prodi kita itu dibebaskan dari SP. Bahkan ada juga SPP 10 pendaftar pertama. Itu maksudnya adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang ingin masuk di perguruan tinggi. Itu. Silakan, Mas Yana, Dila. Iya, terkait beasiswa juga nih, Prof. Tadi kan memang banyak ya ternyata beasiswa yang ada di Universitas Papua dan mungkin ini kiat-kiat kiat-kiat khusus Prof untuk mendapatkan beasiswa nih, karena kan di masa sekarang katanya susah nih untuk mendapatkan beasiswa katanya gitu kan ya. Kiat-kiat khusus ada nggak sih, misalkan kayak harus anak organisasi atau menempatkan nilai yang bagus atau apa ya, kayak lebih ada kreativitasnya yang memang mendapat beasiswa juga kayak gitu kan? Ya biasanya kita umumkan. Hanya sekali lagi saya mohon maaf kadang-kadang waktunya yang singkat gitu ya, kadang-kadang masih setengah hati memberikan beasiswa itu. Karena begitu diumumkan begitu lagi ditutup gitu. Sebetulnya itu kaitannya dengan pemberian beasiswa dari Tuhan. Kalau memang secara teragenda akan ada beasiswa sekian, tanggal sekian, mungkin jauh-jauh hari sudah diumumkan. Tapi kadang-kadang kita nggak begitu. Tiba-tiba saya ditelepon, Rektor ini ada UKT untuk sekian orang, segera waktunya hanya 2 hari. Nah itu yang kadang-kadang saya tadi dipandang oleh Pak Dila, sepertinya pilih kasih, ini orang-orang terdekat aja yang diberitahu, yang lain enggak gitu. Memang waktunya begitu. Ya. Ini kaitannya mungkin dengan anggaran di pemerintah dan sebagainya. Jadi kalau itu saya mohon maaf itu lebih luar dugaan. Tetapi kalau misalkan kaitannya dengan beasiswa yang tadi CSR dari yayasan, ya saya kira ini juga seleksi, karena tentunya kalau terlalu banyak kita juga harus selektif ya, selektif. Jadi artinya kembali lagi kepada tadi ada satu program subsidi silang, jadi yang mampu ya bayar lah. Kemudian kasih kesempatan kepada yang tidak mampu. Karena itu sama saja dengan sedekah. Misalnya, jadi sedekah membantu yang tidak mampu, dan mudah-mudahan kalau Allah itu memberikan balasan dalam kesempatan yang lain, kayak saya misalkan bersedekah, mungkin Allah membalasnya bukan ditambah lagi rezeki kepada saya, tapi saya disehatkan sehingga saya tidak harus keluar uang untuk membiayai sakit. Itu kan bisa saja begitu. Ya, jadi banyak hal yang memang kadang-kadang kita transaksi seperti matematika. Kalau saya bayar sekian atau saya nyimpan uang sekian,
dapat bunga berapa, nah itu transaksional. Tapi transaksi dengan Allah itu tidak seperti itu. Ya, sungguh apa yang sudah Allah sampaikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Baik, bisa ada, silakan. Jadi, oke, kalau dari Arif mungkin terakhir Prof. Selama Prof menjabat juga 14 tahun, otomatis kan Prof tadi yang di awal Arif sampaikan banyak karakter, banyak perbedaan. Nah, dari seluruh organisasi mahasiswa, menurut Prof sejauh mana itu agar selaras dengan Prof selama menjabat itu, dan seberapa pentingnya organisasi mahasiswa keseluruhan untuk universitas selama Prof menjabat gitu. Ya, saya menganggap bahwa organisasi kemahasiswaan itu adalah mitra daripada rektor, ya, mitra daripada Universitas Papua, karena kalian itu adalah merupakan duta-duta dari Unpad juga. Nah, ketika jadi mitra itu harus sejalan programnya dengan universitas. Nah, ketika kita menjalankan satu program kemudian banyak ditentang, itu artinya bahwa kita tidak sejalan. Nah, oleh karena itu saya kira kalau saya membandingkan bagaimana mungkin Anda sendiri sudah menjadi pengamat ketika Mas Antoni dulu menjadi ketua BEM, ya, dan mahasiswa, bagaimana kita seringkali menjadi teman diskusi dan sebagainya. Itu yang saya anggap sebagai kalau ada kekurangan daripada rektor untuk melangkah, Anda tegur. Karena bagi saya kritikan atau teguran itu adalah suatu kasih sayang untuk menyelamatkan posisi saya. Tapi ketika Anda membiarkan saya berjalan di jalan yang salah, Anda tidak sayang kepada saya sebagai rektor dan tidak sayang kepada Unpad. Makanya bagi saya mahasiswa yang kritis itu adalah kawan yang menyampaikan sesuatu hal. Jadi kalau dikatakan sama Arif, mana yang kira-kira organisasi kemahasiswaan yang kritis, yang membangun, yang tidak menurunkan citra Unpad aja. Gimana Pak cara menurunkan? Nah, contoh ini ya. Kadang-kadang nih, seringkali pemberitaan itu yang disebut dengan bad news is good news. Yeah. Jadi ketika berita buruk itu lebih cepat jualannya. Saya seringkali mendapatkan berita seperti itu. Padahal sesungguhnya di balik itu banyak prestasi mahasiswa yang baik-baiknya, tapi tidak terungkap. Ketika mahasiswa berbuat ini, saya pernah tanya ke wartawan, ketika ada mahasiswa berbuat salah segala macam, kemudian langsung muncul, kenapa saya bilang begitu? Anda tidak adil, Pak. Kalau orang bukan mahasiswa melakukan seperti itu mungkin kami agak beda. Tapi kalau mahasiswa itu berbuat salah itu menjadi hal yang itu, kan dia mahasiswa, bukan masyarakat umum biasa. Makanya itu jadi bahan pemberitaan. Itulah saya sampaikan kepada mahasiswa, Anda harus hati-hati dalam melangkah itu. Ketika Anda berbuat jelek, berbuat buruk, itu satu hal. Mahasiswa yang namanya mahasiswa Universitas Papua, jadi saya berharus Papua. Karena tadi sekali lagi saya sampaikan, Anda pakai tiket alma mater itu label kemana Anda pergi itu nama Papua itu salah. Tapi aneh ketika Anda orang mahasiswa Papua, kemudian menyebarkan aib tentang Unpad keluar itu. Ada begini Pak, sebarkan, beritakan, ya itu keluar. Padahal itu bisa kita bicarakan tentang kekurangan itu. Coba baik kita bayangkan, kalau Anda punya noda di dalam tubuh, Anda kan pernah bercerita, ini saya punya noda ini nih, pernah kan? Selalu ditutupi itu. Tapi ketika dia sebagai mahasiswa kemudian menceritakan tentang aib daripada dia tempat dia berada, itu satu hal yang menurut saya itu jalan yang aneh. Tapi kembali lagi seperti tadi juga yang disampaikan oleh Bang, kapan Bapak kecewa, kapan Bapak
gembira, kapan Bapak emosi segala macam. Nah itu saya kadang, tapi itu fluktuatif. Kadang-kadang begini, tiba-tiba saya mendapat kegembiraan, gitu. Kadang-kadang juga kecewa, tiba-tiba saya dapat kebahagiaan, gitu. Nggak ada selalu saya menjalani hidup ini dengan selalu begitu monoton, kan? Ada satu gejolaknya, ada satu fluktuatifnya. Ya. Saya kira begitu ya. Mungkin ini bisa disampaikan nanti mungkin teman-teman organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Papua juga kan melihat ini gitu Prof ya. Apa sih yang diharapkan Prof untuk keseluruhan ya organisasi mahasiswa, mau UKM, mau BEM universitas sampai ke ya, kembali sekali lagi yang tadi saya sampaikan Mas Arief, bahwa organisasi kemahasiswaan itu adalah satu wadah tempat di mana kita bisa mengembangkan tentang potensi yang ada dalam diri mahasiswa itu sendiri. Kalau itu dikatakan sebagai wadah, maka jadikanlah tempat itu sebagai bentuk kita membentuk diri, pribadi, karakter dan sebagainya. Saya dulu mungkin belum saya ceritakan Bung Antoni. Ya. Saya waktu jadi mahasiswa itu saya sebagai bendahara senat, laki-laki bendahara senat coba. Saat itu catatannya kalau Anda tanya ke UPI di Bandung itu ada catatannya. Saya sebagai bendahara senat. Saya masih ingat ketua senatnya itu Busri Rasid. Ya. Kemudian sekretarisnya Tresna. Itu saya masih hafal orang-orang itu. Jadi saya di situ ditempa bagaimana kita mengembangkan diri. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, ada dua organisasi kemahasiswaan. Ada yang dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang mengembangkan wawasan keilmuan, itu ada pada BEM universitas, BEM fakultas, himpunan pengembangan wawasan keilmuan. Ada organisasi kemahasiswaan yang memang mengembangkan, menyalurkan minat, bakat dan kreasinya. Itu UKM. Itu dua bentuk. Namun saya tidak membatasi bahwa BEM juga bisa berkreasi. BEM juga bisa menampilkan kewirausahaan sebagai silakan sesuai bedanya. Dan itu tempatnya kita mengembangkan potensi itu. Jadi di situ tempatnya kita bagaimana kita berdiskusi sama teman-teman, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana menyusun satu program, bagaimana melaksanakan satu program. Itu di situ tempatnya kita melatih diri. Kenapa? Karena jangan sampai momen Anda sebagai presiden mahasiswa, sebagai ketua BEM, lewat begitu saja. Yang tadi yang disampaikan oleh Mas Antoni, bahwa presiden mahasiswa namanya presiden mahasiswa harus seperti apa? Nah itu dimanfaatkan kesempatan itu. Anda jadi menteri PPKM ya, apa yang harus ada? Jadi kalau saya kembali lagi kepada petua, kalau gajah meninggal itu kalau gajah mati itu meninggalkan gading gitu ya. Kalau harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan apa? Ya itu meninggalkan karya. Jadi itulah yang Anda harus menjadi bagian daripada catatan sejarah di Universitas Papua ini. Siapa menjadi BEM angkatan berapa? Siapa menjadi itu harus jadi bagian. Dan bagaimana apa yang sudah dibangun oleh Papua. Sama seperti saya juga. Jadi kalau saya bisa membuat atau berbuat sesuatu yang baik, walaupun besok saya misalkan tidak diberikan umur gitu, mau dibilang medali, tapi saya harus berbuat. Seperti tadi yang saya katakan, walaupun besok akan kiamat, kalau kita bisa menanamkan kebaikan hari ini, tanamlah kebaikan itu. Gitu. Baik. Jadi gini teman-teman. Jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya kaitannya dengan bagaimana kemudian mengembangkan kreativitas mahasiswa, bagaimana kemudian kaitan pola kolaborasi antara mahasiswa kelembagaan dengan tentu saja struktural dengan Pak Rektor. Nah, saya akan memberikan kesempatan untuk Arief dan Dila untuk memohon satu permintaan yang kaitannya untuk pengembangan mahasiswa. Bisa langsung memohon kepada Pak Rektor kalau misalnya kaitannya dengan fasilitas apa yang ingin dimohonkan. Ya semoga dari permohonan ini bisa terrealisasi.
Nah, kira-kira hal apa yang saat ini betul-betul diinginkan dan betul-betul harus dimiliki oleh Universitas Pakuan sebagai wujud pengembangan kreativitas ke depan? Silakan, saya kasih kesempatan Arif 1, Dila 1. Silakan, apa yang bisa dimohonkan? Mumpung sekarang langsung didengarkan begitu ya. Kalau Arif sebetulnya mungkin Pak Rektor udah paham karakter Arif ya, dan basic Arif mungkin Pak Rektor udah paham. Arif dulu udah menyampaikan bahwa hari ini kita masuk masa digitalisasi, tapi ada beberapa fasilitas di teman-teman organisasi mahasiswa maupun di program studi itu yang masih sifatnya analog. Sekarang sudah digital. Mungkin Arif mohonnya di situ aja, baik di organisasi mahasiswa ataupun di akademik di Prodi. Mari kita harus mengikuti zaman hari ini, digitalisasi. Ya, nanti kita akan follow up. Dila, silakan. Dila. Aku lebih mendukung dari apa yang disampaikan oleh Mbak. Ini kesempatannya 2 pertanyaan loh, jangan didukung saya. Jadi Oke, tadi kan digitalisasi, tentunya digitalisasi ini kan juga ada prakteknya ya. Mungkin berhubungan dengan inventaris yang dibutuhkan oleh prodi ataupun UKM dan kelembagaan yang ada di universitas maupun di fakultas. Jadi inventaris yang memang dibutuhkan, kayak misalkan harus nari berarti harus nyewa baju dulu kayak gitu. Mungkin di sini kita bisa juga untuk membuat suatu kreasi, kayak misalkan kita harus membuat angklung atau baju tari yang memang nantinya dipakai untuk aku atau generasi seterus aku kayak gitu. Mungkin itu juga bisa menjadi kewirausaha yang memang nantinya bisa disewa-sewakan kepada di luar universitas, mungkin kayak gitu sih Pak. Iya. Lebih ke pendukung. Lebih ke pendukung sih. Kalau boleh satu lagi tuh, Pak. 3 loh. Silakan jadi. Kemarin kita kan lagi saya jadi rektor. Kita lagi ke veteran. Itu ada di depan gedung rektoratnya itu lapangan luas dan hijau sekali. Itu kayak kalau ada di Universitas Papua ada lapangan hijau, itu sehat semua. Soal itu mahasiswa maupun struktur, karena apa, melihat lapangan hijau bawaannya ingin selalu ada. Betul. Mau ditanggapi sedikit Bro? Iya. Atau nanti setelah ini kita dulu Bro? Silakan tanggapi dulu Bro. Yang pertama sebetulnya saya sudah lama diskusi sama Arif ini, sebelum jadi BEM juga sudah meminta gitu ya, itu bahwa kita ada satu program yang memang dikemas oleh mahasiswa itu untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan tadi teknologi digitalisasi. Itu kan perangkatnya juga memang tidak murah. Dulu saya pernah tambang kan. Coba Anda kemukakan berapa harganya, itu bukan puluhan lagi tapi ratusan juta. Nah, bagi saya itu sebetulnya bukan masalah dana. Kalau memang dana itu ada nggak jadi masalah. Tapi jadi persoalan itu adalah sustainability-nya, keberlanjutannya. Siapa yang akan nanti memegang itu keberlanjutannya? Kecuali Anda jadi pegawai Universitas Pakuan. Saya tanya. Jadi ada keberlanjutannya, ya. Kalau sebagai mahasiswa nanti berhenti jadi mahasiswa keluar gimana gitu. Itu yang pertama. Jadi harus ada yang memegangnya itu. Memegangnya. Kemudian yang kedua mengenai fasilitas dalam hal seni lah tadi. Oh saya seneng kalau ada sekarang mahasiswa bisa gitar, main band segala macam. Saya belikan sekarang. Luar biasa. Ini kan alat-alat band. Saya pernah pergi ke salah satu perguruan tinggi negeri itu. Ketika ada acara malam gitu, karena tamunya itu dari beberapa perguruan tinggi negeri, itu disuguhi keroncongan, bukan keroncongan lapar ya. Itu musik keroncong. Dan yang menyanyikannya adalah anak-anak muda yang sebetulnya kalau saya dalam tanda kutip anak muda identik dengan apa? Identik dengan milenial kan, metal kan lagu-lagunya. Ini keroncong, bayangkan itu anak muda itu. Dan saya kalau memang itu ada, saya modal itu. Alat-alat keroncong. Saya setuju karena saya pun karena saya anaknya musik juga, saya juga punya band juga, jadi saya aktif juga di industri musik. Gitu. Ya. Saya setuju. Ya, sebelum saya berhenti jadi besar itu. Saya setuju. Kemudian
tadi mengenai angklung, mengenai degung, mengenai alat tadi, kita fasilitasi itu. Tapi jangan sampai begini, kita kasih seragam bawa pulang ke rumah loh. Nah, kembali lagi itu sustainability-nya, jadi pemeliharaannya siapa yang bertanggung jawab segala macam. Karena itu merupakan barang inventaris. Apa yang kita beli itu harus lapor sebagai barang inventaris dari Unpad gitu. Kemudian yang tadi apa? Saya lupa itu. Oh, lapangan itu. Mas Arif, kita berada di kampus ini itu tanahnya itu ada 2,8 hektar di sini, dan di teknik itu ada kurang lebih 1 hektar. Jadi kita ada 3,8 hektar. Sampai 4 hektar pun belum kita belum. Gitu. Jadi sebetulnya saya mengidolakan itu kampus yang luas, yang dimana nggak sumpek gitu, mahasiswanya banyak, karena tempatnya seperti ini. Itulah mengapa Unpad itu membangun ke atas sekarang itu, karena memang kalau membangun ke pinggir secara horizontal nggak cukup lahan. Apa yang Anda cita-citakan itu ada dalam pikiran saya. Di kampus yang hijau, kampus yang begitu masuk itu ada satu academic atmosphere, iklim belajar, tempatnya nyaman, indah, dan sebagainya. Saya terus terang saja, walaupun Beras Pakuan itu kecil juga, saya bangun tanaman-tanaman yang memang bisa mengundang mata itu menjadi hijau, gitu. Segar, ya, saya senang itu. Nah, itulah saya minta seringkali, mohon maaf saja nih, Mas Andri, saya seringkali menegur mahasiswa kalau misalnya dia merokok atau minum minuman tidak dibuang pada tempat ini, karena itu juga merupakan karakter, ya, kita cinta kebersihan. Kampus ini hanya bisa tetap seperti begini, bersih segala macam kalau ada satu pembentukan karakter pada mahasiswa yang mencintai Unpad sekarang dulu. Saya itu bukan alumni Pakuan, tapi saya mencintai Pakuan. Kenapa? Karena sudah menyatu, ya. Tidak lagi kita dikotomikan antara orang Pakuan atau bukan orang Pakuan, tapi yang mengabdi di Pakuan itu pasti baik mahasiswanya maupun dosen itu cinta terhadap Unpad ini. Jadi bukan separuh hati, sepenuh hati. Tidak mendua. Tidak mendua. Ya. Saya kalau mendua pasti saya di luar juga ada kerjaan, tapi saya enggak. Siap. Saya di sini. Baik, Prof. Saya ada titipan pertanyaan. Oke, siap. Tapi ini titipan pertanyaan yang kebetulan karena juga tim promosi yang terus datang ke sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan dari sekolah tuh gini, dan ini kaitannya juga dengan fasilitas pendukung yang juga berkaitan dengan keorganisasian. Ya. Sedikit bercerita bahwa sebelum saya masuk ke Pakuan Prof, saya itu tidak menginginkan jurusan dan prodi apapun. Yang penting saat itu adalah saya bisa diterima di kampus yang ada lapangan basketnya, Prof. Saat itu, karena kebetulan saya itu dapat tawaran ketika SMA, saya akan dibeasiswain untuk bisa milih perguruan tinggi manapun dengan beasiswa Porda saat itu, Prof. Dan itu kompetisi basket. Tapi saya memilih untuk pergi ke Jawa. Dan saat itu, betul kata Prof, datang 1 kali ke Bogor dan nggak bisa pulang lagi. Saya lihat keliling di kampus di Bogor ini yang punya lapangan basket itu hanya IPB dan Pakuan. Dan saya lihat Pakuan saat itu walaupun lapangan basketnya sederhana, tidak ya bisa kita bilang tidak cukup lah untuk bisa mengembangkan kreativitas saat itu. Nah, pertanyaan ini datang dari teman-teman UKM sebetulnya, Prof. Mungkin tidak, Prof. Sebelum semuanya lepas, teman-teman UKM punya satu ruang fasilitas yang bisa kalau misalnya basket, ya kita punya lapangan basket. Kita kan punya UKM basket tapi kita tidak punya lapangan basket. Kita punya UKM voli tapi lapangan volinya terbatas. Kita punya UKM futsal tapi kita tidak punya lapangan futsal. Ada sih, Prof, tapi fasilitasnya kurang memadai. Kira-kira nih, Prof, satu saja deh, Prof, satu lapangan yang bisa diakomodir untuk semua aktivitas, basket bisa, voli bisa, futsal bisa, dan juga teman-teman yang lainnya kalau yang menari terus kreativitas seni yang lainnya punya satu ruangan khusus yang memang fasilitasnya ada di sana, dan memang nggak boleh dibawa keluar dan lain-lain, karena saya meyakini bahwa belajar dengan otak yang terkuras juga butuh energi untuk bisa dilepaskan melalui aktivitas. Kira-kira pertanyaan ini juga harapan ini bukan dari saya, ya, Prof,
Tapi kalau pertanyaannya berani nggak saya bertanggung jawab setelahnya, ya saya berani Prof, karena saya ada di Pakuan. Kayak gitu. Kira-kira bisa tidak Prof buat ke depan? Baik, terima kasih Mas Antoni. Kekurangan kita di sini nggak ada biro perencanaan. Jadi perencanaannya itu hanya dibuang-buang oleh seperti begini, ya. Ada masukan-masukan untuk sarana olahraga dan sebagainya. Di depan gedung MIPA sekarang itu ekonomi juga itu adalah luas. Ketika dulu saya mau bangun di situ sebagai tempat untuk yang tempat terintegrasi untuk berbagai bidang olahraga, ada sesuatu hal yang masih mengganjal. Kenapa? Renovasi gedung MIPA belum selesai. Itu sudah dibangun rusak lagi gitu. Iya. Itu kan? Betul. Kemudian rusak lagi. Itulah sebabnya saya sampai masa-masa terakhir itu harus menyelesaikan semua renovasi gedung di Papua itu selesai. Gitu ya, selesai. Jadi saya menganggap bahwa kalau itu sudah selesai, baru kita benahi yang lainnya. Ya itu bisa itu dilakukan. Itu yang pertama. Mungkin itu sebagai PR bagi Pak Rektor yang akan datang untuk bisa itu. Ada satu lagi yang masih mengganjal, bukan hanya sarana olahraga, tempat peribadatan. Betul. Kita. Saya merasa berdosa. Saya bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah ketika saya tidak memberikan perhatian terhadap itu. Saya berusaha, tapi kan saya sendiri kan tidak bisa menentukan sendiri sebagai rektor, karena rektor itu juga di bawah ownernya, ya, yayasannya. Ada yang lain-lainnya yang memang mempengaruhi. Ketika saya menyampaikan itu disetujui, mungkin itu bisa jalan. Tapi ketika belum disetujui, mungkin kita lihat skala prioritas. Sekarang kita akan terbatas. Setiap tahun itu kita ada satu surplus, kita sampaikan kemana dulu yang penting. Nah baru kita ke yang lain. Nah saya menganggap bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Antoni bagus sekali itu ada. Bahkan saya di depan MIPA itu ada rencana di ruang bawah itu mau saya gunakan sebagai basement untuk tempat parkir, tapi di atas kita sebagai ruang terbuka hijau. Ya, ruang terbuka hijau. Itu apa? Tadi ada gambaran seperti yang disampaikan oleh Mas Arif. Saya pengen ada tempat untuk bisa kita memandang healing gue. Memandang hijaunya rumput ya. Kemudian juga bisa melihat, tapi di bawahnya itu ada tempat parkirnya gitu. Nah itu seperti itu. Tapi kembali lagi kepada itu, saya kan sudah habis masanya itu kita sampaikan rencananya. Saya kira rencananya yang bagus sekali. Sehingga di situ ada mahasiswa yang basketnya ketika dipakai UKM basket, yang lain istirahat dulu. Kemudian poli itu dibikin lapangan yang bagus. Walaupun kita sudah punya sebetulnya lapangan atau sarana olahraga itu di teknik itu. Tapi itu juga perlu, saya kira kalau perlu direnovasi harus itu direnovasi sehingga bisa saja nanti tempat basketnya polinya di sana, futsalnya di sini gitu. Betul. Saya kira demikian. Baik, Prof. Terima kasih banyak teman-teman, sudah saya sampaikan ya, jangan lagi. Presma juga sudah menyampaikan apa yang teman-teman juga pengen sampaikan. Sedikit Prof, terakhir tambahan, mungkin saya juga minta Prof, terus Arif sama Dila, apa harapan ke depan? Harapan ke depan tentu cita-cita masa depan, dan juga kalau memang kita tidak mampu menjalankan, tapi setidaknya periode-periode berikutnya, orang-orang terbaik berikutnya juga akan melanjutkan apa yang kita harapkan dari sini. Karena bagaimanapun diskusi kita hari ini akan menjadi sejarah, Prof. Akan terus tercatat, akan terus bisa kita ulang. Saya bisa menonton, Prof bisa menonton, Presma bisa menonton, juga bisa menonton. Ke Prof dulu, Prof. Apa harapan ke depan untuk Universitas Pakuan tentunya? Ya, tadi di dalam strategi kebijakan yang sudah dibangun, mungkin saya menyoroti ada hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur yang dimiliki oleh Pakuan, itu saya kira cukup memadai. Yang belum dan menjadikan pekerjaan rumah untuk pimpinan yang akan datang itu
melalui peningkatan status akreditasi institusi yang bisa mencapai unggul. Yang belum juga mengenai kualitas SDM yang harus dibangun. Saya menginginkan bahwa seluruh dosen itu semuanya sudah bergelar doktor. Yang belum juga dilaksanakan adalah ada pembangunan berkaitan dengan sarana olahraga tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari BEM, ya, sarana olahraga, kemudian lahan parkir. Karena kita semakin lama itu jumlah mahasiswa semakin banyak. Ya, betul. Tapi lahan parkirnya di mana gitu mereka? Nah, kan saya nggak bisa melarang mereka, dilarang membawa motor, nggak bisa itu, mereka punya hak untuk. Nah itu mengenai infrastruktur. Tapi saya ada satu hal ganjalan saya, Mas Andani, itu berkaitan dengan tempat peribadatan yang saya kira daya tampungnya nanti kalau Jumatan itu sampai 60 berkeluar. Iya, betul. Saya pengennya itu di masjid minimal itu ada 2 lantai gitu ya. Untuk khawat itu bisa melakukannya di atas gitu ya, tidak terganggu. Sekarang kan gantian gitu ya. Itu hal-hal yang lainnya. Kemudian insya Allah kalau memang kita punya komitmen yang sama untuk membuat Universitas Pakuan, terutama dalam hal penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal, pengakuan dari luar bahwa UNPAD sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan penjaminan mutu itu, UNPAD akan tetap eksis. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Prasma Arif nih, karena pasti banyak harapan juga kan, tapi setidaknya apa yang mungkin menjadi harapan besar kemudian? Betul, jadi ini kalau harapan tuh besar sekali, namun ada yang menjadi prioritas. Arif ini yang harus menjadi harapan untuk Universitas Papua dan untuk seluruh keluarga besar mahasiswa gitu ya. Pertama kita harus tetap kritik ya, kritik yang membangun untuk Universitas Papua, dan juga Arif harap itu untuk Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Papua agar tidak alergi gitu kepada untuk berdiskusi kepada teman-teman mahasiswa, untuk sekedar menyapa minimal seperti itu gitu, agar ada komunikasi yang baik satu sama lain. Karena ketika komunikasi itu tidak efektif, pesan yang tadinya niatnya baik itu akan negatif. Seperti itu sih harapannya, cukup di situ, cukup di dalam komunikasi di situ. Karena apa? Nanti setelah itu baru apa yang mau kita sampaikan itu tersalurkan. Harapannya cukup di situ. Baik, sebagai terima kasih. Pembuka ini kan Jalan yang besar ya, kotak Pandoranya begitu ya. Kalau dari aku tadi, dari Bapak udah tentang universitasnya, dari Bang Arif udah tentang secara menyeluruhnya, mungkin dari aku ke pribadi mahasiswa-mahasiswanya. Aku selalu ingat kata di mana your smile reflect your heart, your look reflect your personality, and your attitude reflect your intelligence. Jangan takut berekspresi dan jangan takut untuk berkreativitas, karena kreativitas tanpa batas. Jangan lupa akademisnya juga tetap dijaga agar tetap memiliki nilai yang baik untuk masa depan. Oke, baik. Nah, karena ini adalah waktunya kita untuk games ya, karena tadi kita sudah banyak berbincang, banyak berdiskusi seputar UNPAD dan juga harapan ke depan. Nah, sekarang kita akan games tentang seberapakah UNPAD kita ya. Jadi kita dari tim tadi yang serius, sekarang kita yang gembira. Ya, tadi yang serius, sekarang kita gembira. Dan ini juga menjebak sebetulnya. Jangan sampai ini teman-teman mahasiswa lebih UNPAD gitu, Bro. Itu di situ kemenangan kita. Ada kita saya berikan kesempatan mahasiswa. Baik, pertanyaannya sudah disusun oleh tim dan silakan disampaikan. Nanti aturan mainnya adalah yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Ya, nanti akan dipilih siapa yang lebih cepat, dia yang ditunjuk oleh tim yang boleh menjawab. Jadi nggak boleh jawab dulu, jadi angkat tangan dulu baru jawab. Begitu ya, nggak boleh cerita. Oke, silakan. Bocorin dong. Yang pertama, sebutkan dengan lengkap visi misi UNPAD. Bapak. Visinya adalah menjadikan perguruan tinggi yang menghasilkan lulusannya unggul, mandiri, dan berkarakter. Kemudian misinya adalah, nah ini saya sering kali lupa. Tapi begini, intinya adalah bahwa di Universitas Pakuan itu harus bisa melaksanakan tridharma perguruan tinggi, bisa menggali,
mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian visi yang ketiga itu untuk pembentukan karakter. Itu intinya. Betul. Ya, jangan sampai Resma jawab duluan. Oke, silakan pertanyaan kedua. Tapi ntar dulu, ini pertanyaannya kok ini banget ya. Kasian banget gitu loh. Kalau ditanya visi-visi BEM ya kita nggak tahu. Enggak, coba. Nanti ada di bawah. Oh, silakan. Sabar. Oke. Sebutkan minimal 5 UKM yang ada di Unpad. Itu biar aja lah. Ya. Pertama apa-apa. Yang kedua ini apa pramuka. Terus yang ketiga ada UKM seni budaya. Yang keempat ada karate. Yang kelima ada taekwondo. Yang keenam ada Satu sama ya. Oke. Silakan berikutnya. Pam. Angkat tangan. Oke, silakan. Yang ketiga. Sebelum menjadi Universitas Pakuan, nama Unpad sebelumnya ada. Baru namanya. Universitas Bogor. Ya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Unpad didirikan tahun 1980. Saya tidak akan menjawab nih. Biar mereka harus tahu ini. Oke, silakan. fakultas yang ada di Unpad berjumlah. Oke. Ada 8. Oke. Udah kan? Berjumlah, hanya berjumlah kan? Iya sih betul. Nggak disebutin. Boleh sebutkan? Boleh sebutin. Iya oke. Oke, Bener gak 8? Kosong satu tujuh sebenarnya. Nah, Enggak. 6. Oh iya, Termasuk dokter dan vokasi ya. Bagi dua dong nilainya. Di logo Universitas Pakuan ada berapa warna? Ada 3. 3. Kuning, hijau, kuning, hijau, hitam. Putih. Gagal. Itu tuh lihat. Ada hitam loh. Putih ya. Putih gagal. Hitamnya itu udah satu paket sama itu. Berarti ini harus dihilangin. Batal. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Di logo Unpad ada objek apa aja? Itu bunga apa ya? Bunga. Bunga Tanjung. Terus juga daun paku, daun pakis. Terus ada juga pita sebagai simbol dan juga ada Itu yang piramid. yang atas piramid itu bunga lili ya? Apa sih namanya? Oke, Kak. Tanjung, bunga Tanjung. Salah tuh. Betul ya? Udah semua? Kurang sih. Oh, udah kurang. Masih kurang. Apa namanya, Dre? Itu tuh piramid tuh yang tengah-tengah itu. Piramid udah. Ya, namanya Bunga Tanjung. teksnya ini Pita. apa? Bunga persegi Iya, apa teks. sih namanya? Iya, teks ya. Teks ya? Iya. Bagi dua ya. Iya kan ada namanya, Bro. Iya, Mas. Oke, masuk ke sini. Kok termasuk? Bukan yang dibagi di atas nilainya atau hadiahnya ini. Nilai ya kan nanti kalau misalnya itu nanti nyanyi. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini udah berapa skornya nih? 4,5. Kok 4,5, 42. 2,5. Kita 2,5. Jangan protes. Ini Fakultas ya, fakultas ya. ini yang penting. Oke, silakan. 2,5 Saya ya. aja nggak protes kok. Warna alma mater Unpad sebelumnya. Biru. Oke. Oh, duluan. Alumni Unpad yang menjadi Bupati Bogor yang pernah. Yang sebenarnya jadi Bupati Bogor namanya Ibu Nur Hayati. Oh. Betul. Dan fakultas? Dari Fakultas Hukum. Oh iya.
luar biasa. Dibisikin sama rektor. Silakan. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kalimat tersebut tertera pada Undang-Undang 1945 pasal Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal berapa? Kata Pro pasal 29. Salah. Nomor 12 apa? Itu undang. Salah. Ayo. Itu undang-undang. Karena kita nggak belajar undang-undang. Ini anak-anak Ini kalau 330 31 ini pasalnya. Iya, Betul. Pasal 31 ayat 1. Ya, ternyata profesor yang dapat ya. Poinnya terpisah, poin terpisah. Oke, berikutnya silakan. Ini nggak susah, ini pertanyaan gampang tadi, yang susah dong. ini pertanyaan terakhir. Kok udah terakhir? Karena pertanyaannya Pokoknya ini Enggak sih, presiden enggak. mahasiswa kalah sama presiden Unpad. kalah cepet aja sih Kak. Silakan. Oke, yang terakhir. Program studi di Unpad ada berapa? 34. Ya, 7. Bapak Iya, Profesor. Bapak Prof. 37 Ya. 37 sebutkan semuanya. Boleh. Mulai dari mana nih? Dari hukum, Bro. Dari hukum. Dari Fakultas Hukum Iya. 1. Kemudian Fakultas Ekonomi itu ada akuntansi, ada manajemen, ada bisnis digital. FK, Bro. Fakultas FKIP, FKIP ada pendidikan biologi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, PPG sama PGSD. PGSD. Oke. Terus FISIP. FISIP. Ada ilmu komunikasi, ada sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Indonesia. Oke. Terus teknik. Teknik, ada geodesi, ada geologi, ada sipil, ada elektro, kemudian ada satu lagi planologi. Dari MIPA. Dari MIPA ada farmasi, ada ilmu biologi, ada kimia, ada matematika, ada komputer. Sekolah Kemudian vokasi, Bro. sekolah vokasi. Ini ada manajemen pajak, kemudian ada apa dulu? Informatika, ya, informatika dan Perbankan. perbankan, perpajakan, Ya, udah. akuntansi, Sama akuntansi. ya. Kemudian ada sistem informasi dan satu lagi tentang saya lupa tuh satu lagi ya. Satu lupa nggak apa. Tapi pasca sarjana mulai dari S3 itu ada ilmu manajemen, ada manajemen pendidikan, S2-nya ada ilmu hukum, ada ilmu manajemen, ya. Kemudian ada PWK, ya. Kemudian ada manajemen lingkungan, ada pendidikan IPA. Satu lagi apa? Manajemen pendidikan. Administrasi. Oh, administrasi pendidikan. Oh, Vokasi tadi satu. pendidikan ilmu pengetahuan alam yang di FKIP. Lupa. Lupa. Oh, iya. Iya. Jadi potong berapa sih? Benar Pak. Pertanyaan organisasinya cuma satu tadi yang KM berapa itu? Udah Karena itu. Sebetulnya tes saya tadi mau jawab itu, tapi saya kalau Dijawab ntar nggak bisa jawab. Nggak dapat nilai sama sekali. saya berikan sengaja itu untuk Karena timnya udah kita setting. Jadi teman-teman harus kalah hari ini. Jadi teman-teman harus ketahui ternyata ini udah disiapin. Oke, baik. Karena timnya kita yang menang, Iya. Prof yang menang, dan yang kalah adalah Dapat dia nyanyi. Nyanyi. Arif Oh, dan bener. Gilang. Iya. Ya. Iya. Karena mereka kalah, mereka harus nyanyi. Lagunya apa? Lagunya apa? Bulanku ada 5 Al-Hinu. Ya lupa. Kalau nggak hafal nggak. Masuk nggak sih maksudnya? Oh iya. Balonku ada 5 aja diubah jadi I semuanya. Ulangi, maaf ya. Ini dong. Berdiri dong, sambil berdiri. Oke, karena kita harus bertanggung jawab ya, kita harus gentle. Iya. Oke. Limpi, 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 wirmini, hiji kining kilini, limpi, nilipis dilini, disini kicil, tinggi mimpi. Ya.
Baik, itulah tadi perbincangan kita hari ini sangat luar biasa, atau juga diari dengan games yang juga cukup menarik sekali walaupun sudah disetting teman-teman. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini adalah untuk cerita di masa depan. Bagaimana kemudian Universitas Pakuan akan terus maju, terus evolusi, terus akan maju, terus berkembang, dan harapannya bisa diterima oleh masyarakat dimanapun berada, dan persebaran mahasiswanya, alumninya juga bisa tersebar di seluruh Nusantara. Harapannya juga buat semua alumni yang saat ini juga sudah berkontribusi untuk negeri, cobalah datang kembali ke Universitas Pakuan. Lihatlah kampus tercinta ini yang sudah banyak sekali perubahannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih banyak, kita hari ini sudah berdiskusi mulai dari apotik ya Prof sampai pertemuan dengan istri tercinta Prof. Ternyata Prof kuliah juga ternyata ada kaitannya langsung dengan beliau. Terima kasih banyak pertemuan hari ini. Terima kasih Presma Arif. Terima kasih banyak sekali lagi karena juga waktunya ya. Saya tahu kesibukan Arif yang juga terus memiliki aktivitas yang banyak di luar. Ya, terima kasih juga para Dila. Pesan saya, teruslah kreatif. Banyak hal yang bisa kita buat di kampus ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan ya, dan jangan lupa ya, ini pesan nih, pesan sponsor. Jangan lupa untuk dukung kita di channel Unpak Story dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Begitu ya Bro? Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa di edisi selanjutnya hanya di Unpak Story. See you. Dadah.